Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Praha International Chess Festival 2025, game kelima sebelum hari jeda nanti malam. Di game kelima hanya ada satu partai menang kalah, yaitu partai di papan 1 permainan Wei yang pegang hitam dengan Nimso Indian defense-nya mengalahkan Samsaklan. Game inilah yang akan kita otak-atik. Namun sebelum itu kita cek dulu ya klasemen sementara. Masih ada dua pecatur India dengan 3,5 poin yang sama, Aravind dan Pragnananda memimpin turnamen sementara sampai babak kelima. Oke, langsung kita ke papan analisis dari permainannya Samsaklan versus Wei di papan 1 dalam permainan Nimso Indian Defense. Kita bisa belajar kawan, tapi super GM selalu menghindari Nimso Indian. Mereka menghindari Nimso Indian dengan anti Nimso dengan kuda F3. Jarang sekali Grandmaster top dunia memilih Nimso Indian Defense atau menantang Nimso dengan kuda C3 gajah B4. Tapi menurut admin, kalian wajib belajar dan mengetahui pembukaan satu ini kawan. Ya, pembukaan wajib yang kalian pelajari Nimso Indian Defense. Permainan ini bisa luas, bisa kaku, bisa kompleks, bisa simple karena banyak sekali variasi-variasi yang ada di pembukaan ini. Di game ini Samsaklan memilih variasi Viacento dengan pion G3 atau variasi Kasparov, variasi yang digunakan Pragnananda kemarin lusa saat menghadapi Taidan Van Nguyen. Setelah rokade gajah G2, pion D5, serang petak pusat seperti langkah-langkah game kemarin lusa masih sama. Kuda F3 melepaskan pion C4, pion dipukul pion C4, rokade kuda C6, lanjut Wei. Pion A3. Nah, disinilah ada perbedaan dengan game kemarin lusa. Taidan Van Nguyen memilih tarik mundur gajahnya ke petak E7. Ini langkah engine juga. Bagus. Tapi terlihat menyerahkan kontrol petak pusat, kawan. Karena masih ada kuda. Pion E4, benteng B8 yang merupakan langkah kesalahan dari Taidan Van Nguyen kemarin. Gajah F4, pion B5. Dan Pragnananda menang dengan game seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke permainan aslinya, tapi Wei langsung cikat kuda C3 agar tidak ada dukungan pion E4-nya kawan. Kuda A5 untuk perkuat posisi pion dan juga berikan jalan bagi pion C-nya untuk mengcounter petak pusat. Gajah G5, pin kuda dan persiapan bermain dengan pion E4, pion C5, pion E4, pion H6, gajah mundur ke H4. Di sini pion E5. Kenapa tidak ancam saja gajah ini? Kan terjebak. Karena seperti ini kawan. Kuda akan caplok pion G5. Ambil balik. Posisi kuda masih dalam posisi terancam. Pion siap dorong. Menteri siap keluar juga. Jadi kurang bagus bermain dengan pion G5. Pion E5 langkah bagus. Membuat langkah pengorbanan pion lagi kawan. Coba lihat. Wei membalas dengan langkah pengorbanan. Setelah tadi menerima langkah pengorbanan putih dengan pion C4. Sekarang dia menawarkan dua pion. Nah, di posisi ini kalian pasti bingung. Di posisi ini Samsaklan juga berpikir selama 24 menit. Karena memang posisinya cukup ruwet ya. Banyak kemungkinan di sini. Bisa kalian dorong pion ini maju supaya bebas. Bisa kalian caplok pion pukul pion E5 dengan pion, dengan kuda atau sikat kuda. Apa yang kalian pilih kawan? Itulah yang membuat Samsaklan lama berpikir dan memutuskan langkah terbaik. Gajah sikat kuda F6. Kalau kalian caplok pion ini menggunakan kuda, maka ada pion C pukul pion D4. Terlebih dahulu nanti disusul dengan langkah pion G5. Ini juga merepotkan kawan. Sikat, ambil balik, mungkin pion pukul pion untuk support kuda, benteng D8. Jadi aktivitas perwira, aktivitas benteng lebih cepat didapat oleh hitam. Jika pion pukul pion ganggu kuda kawan, maka menteri pukul menteri terlebih dahulu supaya terlepas dari tekanan gajah. Pilihan terbaik dipilih oleh Samsaklan, gajah sikat kuda F6 setelah berpikir 24 menit. Menteri ambil balik, sudah saatnya pion ini dicaplok. Menggunakan pion yang kuat. Menteri mungkin akan geser, mundur. Nah, nanti bisa kalian kejar, menantang pertukaran. Tapi Samsaklan memilih keluar menterinya ke petak A4 untuk menekan kuda di sini, menekan pion yang di sini kawan. Dan di sini kuda B3 ancam benteng.
kuda caplok pion E5 menyerahkan benteng. Dan di posisi ini juga kawan, Wei menghabiskan waktu lebih banyak lagi. 45 menit memutuskan gajah E6. Langkah terbaik untuk pertahankan pion C4-nya. Tidak terburu-buru ambil materi. Kalian sikat benteng, oke, masih bagus. Tapi ini adalah langkah terbaiknya. 45 menit kawan, coba bayangkan kalian menunggu lawan kalian berpikir 45 menit. Ya siapa tahu dia bakal berpikir selama itu ya. Kalau kita tahu ya kita tinggal pergi. Oke, langkah kuat kawan. Dan baru benteng A D1 menghindari ancaman. Pion pukul pion D4 lanjut Wei. Kuda ambil pion C4, langkah bagus supaya kuda tidak mendapatkan dukungan kawan. Pion B5 kembali membuat langkah pengorbanan pion kawan. Ancam menteri. Kalau menteri ambil kuda B3, maka ada tusukan kembali pada benteng menteri kawan. No good, tidak bagus. Pengorbanan diterima, tapi ada benteng AB8. Serang menteri, pertahankan kuda. Menteri kembali ke A4. Berikutnya, pion D pukul pion C3. Harus berhati-hati kawan dengan pengawalan kuda. Tidak, ya mungkin pion ini bisa promosi kawan. Dan putih bisa kehilangan salah satu perwiranya. Pion E5, menteri E7, kuda ke D6 kawan di sini. Kemudian dorong maju pion C2 ancam benteng. Benteng geser ke E1. Dan benteng FC8, langkah brilian dikorbankan. Diterima, kuda caplok benteng C8 ambil balik dan benteng tetap support pionnya bisa promosi. Akhirnya dikembalikan kualitas perwira, blokade laju pion benteng C1. Caplok langsung kawan. Ambil balik dan menteri D8 siap menusuk tempo skak. Menteri B5 siap-siap mundur. Menteri D1, menteri F1 setelah benteng D8, Samsaklan menyerah di langkah ke-27. Hanya 27 langkah saja kawan. Seumpama ya, di sini menteri pukul menteri, ya ambil balik, bisa promosi. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tetap kalah jumlah perwira. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain kawan. Maaf. Kalau benteng ambil pion C2 di sini, ya tetap kehilangan ya. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalah. Oke, itulah permainan WY kawan. Untuk langkah-langkah yang lain, kalian pasti tahulah. Gampang sekali ya. Nggak perlu admin lanjutkan. Sungguh terlalu kalau kalian tetap memaksa admin untuk melanjutkan permainannya. Oke, luar biasa dua pemain ini. Di posisi-posisi kritis, dia memanfaatkan betul kontrol waktunya. Berpikir 24 menit, bahkan WY tadi cukup simpel juga sebetulnya ya. Di posisi ini tadi kawan, bisa saja kuda caplok benteng langsung. Oke, ambil balik dan bisa melanjutkan langkah pion pukul pion. Ambil balik, mungkin menteri geser dan tetap unggul kualitas perwira langsung ya. Walaupun center dikuasai oleh putih, tapi unggul kualitas perwira. Tapi langkah kuat setelah berpikir 45 menit. Cerdas sekali. Cerdas sekali. Oke, semoga bisa menghibur kalian kawan. Dan pelajaran penting yang kita dapat di permainan mereka berdua adalah gunakan kontrol waktu kalian saat menemui posisi yang kritis. Kalian mungkin juga nggak tahu posisi kritis kalian itu di mana juga nggak tahu. Sama seperti admin. Paling tidak kalian jangan terburu-buru. Saat kalian sudah kuasai tahap pembukaan, hafal langkah-langkah pembukaan, tinggal ya menggunakan hafalan. Nah, setelah habis langkah teori kalian, disitulah kalian coba berhenti sejenak, manfaatkan kontrol waktu, gunakan kontrol waktu untuk menciptakan ide dan berkreasi. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.